Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya bercerita tentang kasus HIV ya. Jadi kasus HIV ini saya ketemui memang di jalurnya Facebook. Jadi singkat kata pada waktu itu kan saya melihat saya buka HP, lihat-lihat grup grup HIV. Terus saya lihat itu, kalau nggak salah pada waktu itu saya ketemu HIV yang daerah Makassar atau Sulawesi ya pada waktu itu ya. Terus saya bikinlah coret-coretan tentang penyebab penyakit HIV, terus perjalanannya, terus teknik penanganannya ya, pola makan, terus pantangannya juga. Terus hal-hal apa yang mengganggu tubuh itu sampai sebegitu drastis turunnya gitu kan. Akhirnya setelah saya sudah buat tulisan itu, terus saya posting. Kalau nggak salah pada waktu itu sih daerah Makassar apa Sulawesi. Tapi ini sih di HP sih ada grupnya. Setelah itu masih saya ingat betul pada waktu itu sore-sore kalau nggak salah itu sore-sore masuklah bapak-bapak satu itu bertanya tentang kasus HIV. Pertanyaannya, apakah bisa diatasi HIV itu? Jadi saya jawab pada waktu itu, insya Allah ini masih bisa diatasi, saya bilangin. Terus bagaimana caranya? Terus saya cerita, penyakit itu hanya sebuah nama, tetapi bagaimana nanti penyakit itu menuju ke nama tersebut. Nah, terus nanti perjalanan HIV ini masuknya dari sini, terus nanti keluarnya dari sini, organ yang diserang ini, yang kena yang ini dan yang ini, terus pola makannya biasanya seperti ini, yang menyebabkan penyakit itu tambah parah. Nah, maka dirubah pola makannya harus seperti ini. Terus kalau mau dikasih pertanyaannya pada waktu itu, bisa nggak kira-kira diatasi HIV itu tanpa obat pada waktu itu ya. Jadi ya kalau kasus HIV itu diatasi tanpa obat sih kemungkinan besar itu bisa. Hanya saja kemungkinan kalau saya melihat itu satu lama, yang kedua itu mungkin sampai kemungkinan besar itu bisa, hanya saja lama, terus juga pola itu harus benar. Berarti kalau fungsi obat itu sebenarnya dimasukkan ke dalam tubuh itu kan bukan mengobati penyakit sesuatu itu. Jadi fungsi obat itu bagaimana kita mengobati organ itu biar sempurna, biar bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Itu yang dimaksud. Jadi obat itu pada dasarnya itu tidak ada yang mengobati penyakit. Semua jenis obat itu kalau menurut pendapat saya secara pribadi itu tidak ada obat yang mengobati penyakit. Yang ada itu obat untuk menguatkan organnya, ataukah obat untuk membuang sumbatan, atau obat untuk obat untuk umpamanya menaikkan energi, menurunkan energi, melancarkan energi, kan begitu bahasanya. Sehingga nanti yang dimaksud obat itu untuk penguatan organ itu, setelah organ itu kuat, maka dia bisa berfungsi maksimal seperti biasanya. Maka apa sih bahasa itu kan juga harus kita pahami. Jadi maka di situ nanti terjadi keseimbangan. Jadi antara keseimbangan psikis dan mental ya.
Oh, aduh, saya lupa mas. Ntar dulu ya, ulangi dulu ya, bisa ya? Terlalu banyak sih menitnya. Dihapus aja ya itu ya. Terus Iya, tapi nggak kematian, nanti dipotong sama saya. ada potong ya. Iya, nanti diulangi lagi ya nggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bercerita tentang penanganan penyakit HIV. Tetapi kalau penyakit HIV ini pada waktu itu saya dapat itu dari Facebook ya. Facebook pada waktu itu. Pada waktu itu awalnya itu saya melihat grup-grup di Facebook itu, grup-grup HIV. Terus saya masuk grup itu. Kalau nggak salah pada waktu itu ke grup, kalau nggak Makassar itu Sulawesi pada waktu itu. Akhirnya saya buatlah pada waktu itu coret-coretan ini ya, coret-coretan di Facebook itu tentang penyakit HIV. Setelah itu baru saya posting. Setelah saya posting itu baru pada waktu itu adalah bapak-bapak satu itu bertanya, bisa nggak ditangani kasus HIV sampai normal, katanya. Insya Allah bisa bapak, saya bilang. Apa benar masnya bisa menangani, katanya. Bisa insya Allah gitu. Tapi pada waktu itu kan saya ceritanya hanya lewat ini aja, lewat telepon pada waktu itu. Jadi hari ini di telepon kami konsultasi. Terus besok telepon lagi bapak itu, besok telepon lagi cerita-cerita lagi. Lusa telepon lagi cerita-cerita lagi. Terus saya lihatlah foto lidahnya pada waktu itu ya. Mohon maaf bapak, saya bilangin. Mohon dikirim dulu foto lidahnya biar saya cek lidahnya apakah nanti masih bisa ditangani apa tidak pada waktu itu. Terus bapak kirimlah foto itunya. Bapak itu kirim foto lidahnya. Setelah saya lihat, oh ini berarti penyakit HIV tapi jenisnya berbeda ini, saya bilangin. Ini beda dengan penyakit-penyakit HIV yang lain. Setelah begitu, oh ya sudah, katanya. Ini organ mana yang bermasalah? Oh mas, kata bapak itu. Kalau saya melihat dari lidah ini, terus dari keluhan yang bapak runtutkan ini, maka permasalahannya satu di paru-paru. Yang kedua itu juga di lambung pada waktu itu. Tapi lambung itu dia berkaitan dengan penyakit liver. Yang menyebabkan liver itu menekan organ lambung itu sehingga timbul mah. Tapi mah kronis. Itu yang mah kronis itu berarti hubungannya antara pada waktu itu ya antara liver terus limpa, antara liver terus lambung ya, liver limpa lambung terus paru. Itu organ yang bermasalah pada waktu itu. Terus juga daya tahan tubuhnya melemah. Jadi setelah saya dikirim foto lidahnya ini, terus dikirim gejalanya, oh berarti posisi penyakit HIV ini di sini nih kira-kira di organ yang imbas dari permasalahan itu, parunya bermasalah juga. Pada waktu itu kan batuk kering juga, batuk kering terus kalau nggak salah mengeluarkan darah juga pada waktu itu. Terus keluhan bapak itu juga kalau makan itu perutnya sering perih, makan sedikit ke dalam perih. Terus juga daya tahan tubuhnya lemah. Terus buang air besarnya pada waktu itu juga sulit ya. Terus buang air kecilnya juga coklat. Terus sering kedinginan. Terus badan itu juga dulu dia badannya gemuk, sekarang sudah kurus ya, kurus kerontang lah bahasanya itu.
Terus juga saya cerita-cerita sama bapak itu. Jadi ceritanya begini. Pada awal saya kena ini kan kami ada 7 orang, Mas, katanya. Ada 7 orang. Kalau nggak 7 orang pada waktu itu 9 orang lah. Kami ada 7 orang nih. Terus suntik HIP, bukan suntik silikon. Suntik silikon. Tapi pada waktu itu yang disuntik itu katanya alat kelaminnya. Berarti alat kelamin itu disuntik sama silikon. Terus dengan harapan itu alat kelamin itu bisa besar pada waktu itu. Yang disuntik silikon ini suntikannya satu. Alat suntiknya satu, ganti-gantian. Jadi umpamanya nih si A disuntik alat kelaminnya sudah besar nih. Jarum yang ini tetap dipakai nih, masukkan lagi silikon, suntik lagi. Jadi satu suntik itu ganti-gantian gitu. Setelah itu, tapi katanya sih setelah disuntik itu, terus dia cerita entah bagaimana caranya pada waktu itu ya. Akhirnya terdiagnosalah dia itu kena penyakit HIV. Setelah dia kena penyakit HIV itu, terus kan di rumah dia masih punya istri. Terus dia hubungan suami istri lagi, terus istrinya kena. Terus juga setelah istrinya kena, pada waktu itu dia melahirkan anak ya istrinya. Terus anaknya juga kena pada waktu itu. Jadi istrinya pertama dia disuntik alat kelaminnya sehingga muncul katanya diagnosa HIV. Terus di rumah dia punya istri berhubungan, terus istrinya juga terjangkit HIV juga. Terus anak yang dilahirkan juga kena HIV juga pada waktu itu. Jadi pada waktu itu kan bapak itu nangis-nangis terus tuh setiap kali konsultasi nangis, setiap konsultasi lagi nangis gitu loh. Asal konsultasi lagi nangis lagi gitu terus tuh. Bahasanya, aduh Mas tolonglah saya Mas gitu terus. Ini saya sudah ketakutan banget ini katanya. Karena apa? Satu, dia yang menyebabkan ketakutan itu sebenarnya teman dia yang 7 orang itu atau teman dia yang 9 orang itu pada waktu itu semuanya meninggal kena HIV juga, semua sudah meninggal. Jadi cuma tinggal satu-satunya dia yang bertahan. Terus istrinya pada waktu itu, istrinya bapak itu juga pada waktu itu meninggal juga kena kasus HIV. Jadi cuma tinggal dia sama anaknya. Tapi anaknya itu katanya sekolah di pesantren nih. Pesantren ini penghafal Quran gitu loh. Jadi setelah itu istrinya meninggal, teman-temannya sudah semua meninggal nih. Terus bapak itu bercerita pada sebelumnya kan begini. Sebelumnya itu bapak ini seorang guru di sekolah lah. Entah sekolah apa, tapi saya sering lihat postingannya sih memang dia guru. Jadi di satu sisi dia guru, terus kena HIV juga. Terus ini yang paling menyakitkan kata dia itu di rumah tangganya ya, di ibu mertuanya itu dia diusir. Tidak boleh pulang ke rumah karena dia terjangkit dengan HIV. Itu yang pertama. Yang kedua itu juga katanya itu dia dikucilkan oleh masyarakat setempat. Dikucilkan dari masyarakat setempat itu. Terus tinggallah dia di satu pulau. Jadi bapak itu tinggal di satu pulau itu. Perjalanan dari pulau itu ke pulau yang satunya itu lebih kurang memakan waktu sekitar 7-8 jam. Nah, disitulah dia tinggal. Nah, dari situ saya ditelepon dari tempat di tengah-tengah pulau itulah, di tengah-tengah pulau itu dia tinggal. Akhirnya setelah cerita,
dapatlah saya kesimpulan bahwa memang Bapak ini kan penyakit HIV, tetapi penyakit HIV-nya berbeda dengan orang lain. Terus saya bilangin pada waktu itu, Pak, ini insya Allah sih masih bisa diatasi, dengan catatan Bapak itu mau ngikuti pola apa yang saya sarankan. Karena insya Allah ini saya sudah banyak menangani kasus HIV, alhamdulillah semuanya bagus. Saya bilangin terus terang seperti itu. Terus Bapak ini ngomong, Mas, apa Pak? Saya bilangin, boleh nggak saya minta tolong gitu? Minta tolong apa? Boleh nggak saya disambungkan sama pasien-pasien yang sudah ditangani Masnya itu, yang HIV itu? Saya ngobrol-ngobrol gitu. Oh, tidak bisa Pak, saya bilangin. Kalau ini kan konsepnya ini apa namanya ya, bahasanya ya, privasi ya. Jadi privasi itu tidak boleh Pak. Tapi saya bisa meyakinkan Bapak bahwa ini memang insya Allah selesai. Terus juga alhamdulillah saya menangani HIV itu sudah ada lebih kurang 25 orang. Alhamdulillah hasilnya bagus-bagus, saya bilangin. Iya, tapi kan kalau saya cuma dengar satu pihak dari Masnya kan, bukan saya tidak percaya, tetapi saya kepengen lebih detail lagi, kata Bapak itu. Jadi ya akhirnya saya nggak ngasih. Saya agak bingung nih, ini nih. Karena apa? Saya agak bingungnya begini. Alhamdulillah yang saya tanganin ini kan sudah selesai. Ya kan, yang lain loh sudah selesai, sudah bisa aktivitas lagi dengan normal, terus ya tidak ada masalah lah. Terus untuk kasus HIV itu orang itu sudah lupa, sudah nggak mikirin ke sana lagi pikirannya. Nah, jadi yang saya jaga sebenarnya Bapak itu, kalau di telepon itu nanti sama pasien-pasien saya yang lain, saya agak berat hati nih, saya takutnya nanti diungkap lagi bahasa itu. Mohon maaf, saya kena HIV, bagaimana kamu kena HIV, takutnya begitu. Akhirnya kan cerita masa lalu terungkap lagi gitu. Jadi akhirnya saya nggak ngasih pada waktu itu. Nah, setelah itu saya lihat, kalau gini saja Bapak, kalau Bapak percaya ya insya Allah saya bisa atasi. Tetapi kalau Bapak tidak percaya ya juga tidak apa-apa, karena saya kan juga tidak memaksa, dan saya juga tidak memaksa Bapak berobat sama saya. Oh begitu ya Mas, katanya. Iya, insya Allah saya tidak memaksa Pak. Kalau Bapak kepengen berobat ya silahkan, nggak berobat ya nggak apa-apa. Karena saya juga tidak mencari penyakit-penyakit ini, saya bilangin. Oh ya sudah. Akhirnya dia ceritalah, karena saya lihat lambungnya itu mah antara tekanan liver ke lambung sama tekanan liver ke limpa itu biasanya mah kronis yang sifatnya panas. Biasanya gejalanya itu yang tenggorokannya sering kering, terus kalau makan itu perih, tidak nafsu makan kalau dimasukkan makanan perih. Terus karena sifat mah itu sifatnya panas, biasanya itu dari lambung itu sampai ke usus kecil itu cairan itu akan terkuras. Nah, sampai dari usus kecil nanti sampai ke usus besar juga cairannya terkuras. Itu yang menyebabkan biasanya itu buang air besarnya itu kering atau agak sulit keluar atau keras gitu loh. Nah, terus juga keluhan Bapak ini kan juga buang air kecilnya warnanya coklat. Oh ini nih Pak, ini masalahnya Bapak ini satu daya tahan tubuhnya sudah lemah. Terus paru-parunya juga kekurangan cairan ini Pak, nih paru-parunya nih. Maka cairan di paru itu harus ditambah. Terus mah itu harus diselesaikan, saya bilang. Nah, terus bagaimana caranya Mas, katanya. Cara mengobati saya, katanya. Gini saja dulu, untuk masalah teknik penanganan nanti gampang. Tapi Bapak tulis dulu, tulis dulu pola makannya, saya bilang. Oh ya sudah, katanya. Jadi pola makan Bapak itu pada waktu itu semua makan makanan protein yang jenis protein hewani
baik ikan-ikanan dari laut ya, boleh semua nih. Ikan-ikanan dari air tawar boleh semua. Terus kalau daging berkaki dua tidak, daging berkaki dua boleh. Daging berkaki 4 ini jangan dulu masuk selama dalam proses pemulihan begitu, karena dia kan ada mahnya juga. Terus untuk siput itu jangan dulu, karena nanti dia akan mengganggu sistem yang lain. Terus kalau makan sama telur-teluran boleh. Terus makan sayur bening itu masih bisa, tidak ada masalah. Terus untuk untuk makan buah-buahan pada waktu itu, itu sebenarnya buah-buahan itu kan pada waktu itu karena permasalahannya itu agak di tengah-tengah. Saya bahasanya hanya sederhana. Kalau bapak makan buah ya makan saja, tidak ada masalah, tetapi makan buah sedikit saja biar nanti tidak mengganggu pada organnya begitu. Setelah itu, terus pantangan apa yang paling menyebabkan permasalahan itu nanti tambah parah katanya. Karena permasalahannya di lambung kekurangan cairan, maka sebaiknya dihindari atau di stop dulu makan makanan yang khusus menyerap cairan. Contohnya umpamanya makan makanan yang terbuat dari jenis tepung-tepungan, baik nanti seperti mie, seperti roti, seperti kue, ya. Terus umpamanya seperti martabak, atau makan makanan cepat saji yang kira-kira itu menyerap cairan terlalu banyak. Ya sudah katanya. Terus apalagi katanya? Ini karena bapak juga ada penyakit paru-paru itu kan juga kaitannya ke liver juga pada waktu itu. Ada kaitannya yang arah ke TBC. Di paru itu juga kekurangan cairan. Jadi ini paru-paru saya agak di depan nih agak sakit nih katanya. Ya sudah, nanti kalau mau minum jus ya pakai jus aja, tidak ada masalah. Tetapi nanti jusnya itu ditambah gini aja nanti di jus wortel pada waktu itu ya, jus wortel. Terus ditambah telur. Satu sisi nanti dia menambah nutrisinya, satu sisi dia mendinginkan parunya. Karena parunya pada waktu itu kan arahnya ke TBC pada waktu itu. Di luar nanti obat yang saya susun kan begitu. Ya sudah, berarti polanya begitu saja katanya. Iya. Benar nih Pak, Bapak kena ini ya, kena HIV. Iya. Dikirimlah sama saya ininya nih. Kertas itu bahwa menandakan si bapak ini kena HIV. Jadi setelah dikirim, ya sudah gitu. Terus bapak itu ngomong, terus bagaimana nanti kita mulai kapan katanya? Ya sudah, kita mulai besok saja Pak, saya bilangin, karena pada waktu itu kan ceritanya agak malam. Besok saja kita cerita lagi. Setelah besok ditelepon lagi, Mas bagaimana kelanjutan cerita kita itu katanya. Ya sudah, ini nanti saya susun obatnya ya, saya bilangin. Terus bagaimana cara menyusunnya gitu. Pokoknya nanti saya susun obat itu, nanti saya resepkan dulu. Saya resepkan itu nanti kira-kira bapak yang perlu apa, nanti biar saya susun obatnya. Setelah saya susun baru diracik, baru nanti saya kirim sama bapak gitu. Ya sudah katanya. Berarti kalau pada waktu itu kan karena dia permasalahannya satu dia batuk kering, terus juga batuk berdahak, terus sesekali itu ada darah juga. Terus kalau itu kan posisinya di paru nih. Terus kalau dia makan itu juga makan sering perih. Terus kalau makan sedikit juga rasanya tidak nyaman. Buang air besarnya juga keras, buang air kecilnya juga warnanya coklat. Badannya kurus pada waktu itu, kurus banget lah. Terus dia diusir, bahasanya kan begitu. Terus saya kirimlah obat pada waktu itu, kalau nggak ke Makassar itu ke Sulawesi pada waktu itu.
Obat itu nyampe ke sana kalau nggak salah itu kita kan sering berhubungan ke sana, sering ngirim-ngirim ramuan lah ke sana. Sekitar 8 hari loh kalau nggak salah loh nyampe ke sana obat itu. Setelah nyampe obat itu kan saya ditelepon sama bapak itu. Oh, Mas, udah nyampe nih ramuan yang disusun Mas itu gitu. Iya, udah nyampe ya. Iya, lama ya Pak, saya bilang. Iya, lama 8 hari katanya. Ongkirnya saja pada waktu itu sekitar 450 apa 600 ribu tuh ke Makassar itu. Karena pada waktu itu memang ada juga nutrisinya sih, sekitar barangnya 4 kiloan pada waktu itu. Jadi setelah ditangani, yang mana ini obat itu kan yang di sana ada 3 macam yang saya susun itu. Oh Pak, begini saja saya bilangin. Ada obat apa yang di sana dikasih sama yang saya kirim ke sana begitu. Ada 3 macam Mas. Coba lihat, coba lihat kodenya, karena biasanya kan saya tidak mencantumkan nama obat itu, biasanya saya bikin kodenya tersendiri. Coba lihat kodenya gitu. Saya dibilangin lah, kodenya ini. Oh ya sudah, saya bilangin. Begini saja Pak, ini kan permasalahannya Bapak itu ada 3 organ. Ada 2 organ yang paling dominan yang bermasalah. Yang 2 organ ini ditambah lagi 1 nanti penyakit HIV-nya, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Begini saja, untuk kasus HIV itu kan disebabkan karena penurunan daya tahan tubuh. Maka ini nanti saya kasih antibodi ya. Antibodi itu nanti diminum nih. Antibodi diminum pagi 2 kapsul. Sudah ya. Terus nanti saya bertanya sama bapak yang sana, ini Pak, bapak milih yang mana nih? Yang batuknya dulu kita selesaikan, batuk berdarah itu, atau yang sakit dada itu, atau yang perutnya sering perih, terus tidak nafsu makan itu, yang mana dulu Pak? Saya bilangin. Terus pada waktu itu kan begini, Mas, obatnya sudah sampai nih katanya. Oh ya sudah. Lama ya Pak sampainya, saya bilangin. Iya 8 hari katanya. Setelah itu ya, coba Bapak lihat dulu kode obat itu apa aja kodenya, saya bilangin. Ada kan obatnya 3 macam, ya. Kodenya ini dan ini katanya. Oh ya sudah Pak. Caranya, terus saya nanya, Pak, Bapak yang pertama diatasin yang mana dulu nih? Saya mengatasinya 2 permasalahan 1 kali jalan, saya bilangin. Apa nggak bisa Mas kalau 3 permasalahan sekali jalan katanya? Nggak bisa Pak, saya bisanya cuma 2. Nanti yang lain bertahap, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Jadi Bapak milih saja nih. HIV-nya ya, HIV-nya kan sudah jelas. HIV-nya nanti saya bikin langsung ditangani. Tetapi Bapak milih ini dulu batuknya yang sakit itu, batuk kering itu, batuk yang mengeluarkan darah itu dulu yang diatasin. Apa yang perutnya sering kembung, kalau makan itu sering nyeri, atau yang mana? Bapak pilih saja 1 di antara yang 2 ini dulu, saya bilangin. Oh ya sudah Mas, yang ini aja saya katanya, yang yang kalau nggak salah pada waktu itu paru kalau nggak salah pada waktu itu loh, inilah paru-parunya kalau nggak salah pada waktu itu, dipilihlah dia permasalahan yang ada di paru. Ya sudah, saya bilangin, berarti nanti yang khusus lambung itu nanti belakangan kita atasin ya. Ya, saya bilangin. Terus dia bertanya, ini Mas kira-kira berapa hari nih selesai penyakit HIV saya ini katanya. Kalau secara umum sih untuk selesai kasus HIV itu saya tidak tahu Pak, kalau selesainya kapan. Tetapi nanti begini saja, tetapi benar tidaknya nanti penanganan saya ini, maka Bapak lihat dari perubahannya. Tapi kalau Bapak bertanya tentang kapan selesai, saya tidak tahu. Hanya saja kalau Bapak bertanya kapan ada perubahan, ya insya Allah perubahan itu nanti akan muncul 1 hari, 2 hari,
3 hari insya Allah nanti sudah perubahannya, sudah agak baikan, saya bilangin. Oh ya sudah mas, nggak apa-apa katanya. Nah, jadi nanti yang dimaksud nanti sembuh itu Bapak ngikuti perubahannya itu. Nanti kalau sudah berubah ikutin terus, ikutin, insya Allah nanti akan menemui titik kesembuhan itu. Tetapi juga yang dimaksud sembuh itu bila nanti obat yang saya berikan itu tepat dengan penyakitnya, terus menyatu dengan ridho ilahi, maka kesembuhan itu nanti akan muncul. Saya bilangin begitu. Oh ya sudah katanya. Hanya saja kalau ini kita berkaitan dengan ilmu pengobatan, berarti kita berkaitan dengan ketepatan. Yang pertama itu ketepatan diagnosa. Terus ini kan ada sedikit rumus Pak, saya bilangin. Rumus apa sih katanya? Kalau diagnosanya salah, maka pemilihan obat-obatan itu pun akan salah. Jadi kalau pemilihan obat-obatan itu pun salah, maka pola makan pasti salah. Kalau pola makan salah, pasti pantangan akan salah. Kalau pantangan salah, maka kesembuhan itu tidak muncul, saya bilangin. Maksudnya bagaimana mas katanya? Ya sini saya terangkan, saya bilangin. Kalau diagnosanya salah, maka obat-obatan itu pasti salah. Jadi barang siapa yang memberikan obat itu tidak pada tempatnya, maka kesembuhan itu tidak muncul, saya bilangin. Terus kalau nanti obat itu melebihi kadar dari penyakitnya, baik metode penggunaan ataupun dosis berlebihan, maka kesembuhan itu tidak muncul. Terus apabila obat penyakit itu kurang dari kadar penyakitnya, baik metode penggunaan ataupun dosis berkurang, maka obat itu pun tidak mampu melawan penyakit itu. Begitu Pak. Oh ya sudah katanya. Jadi kalau nanti juga obat ini tidak tepat sasaran, maka obat ini pun tidak akan berguna. Nah, nanti kalau ke depan Bapak tidak mengatur pola makannya, baik pola makan, baik pantangan selama dalam proses pemulihan, maka akan memperlambat cara kerja obat tersebut, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Terus satu lagi Pak, ini nanti kalau kita sudah cerita begini, berarti Bapak harus paham betul hal-hal yang mengganggu cara kerja obat tersebut. Karena nanti yang mengganggu cara kerja obat tersebut itu pun sangat nanti mempengaruhi kecepatan obat itu, saya bilang. Oh ya sudah katanya. Berarti ini aja Pak, kita atur polanya ya. Iya. Nah, karena Bapak itu kena HIV, maka saya kasihkanlah antibodi ya. Yang dimaksud antibodi itu menguatkan imunitas tubuh itu kembali. Kan karena imunitas Bapak itu kan sudah turun nih. Saya kuatkan pagi Pak. Kalau yang di Makassar itu kan saya kontrol hampir tiap hari saya kontrol itu. Saya telepon pagi, Pak, minum obatnya ini ya, yang buat penguat imunitas itu ya, penguat antibodi itu ya, dibilang dia. Saya kasihlah pagi 2 penguat imunitasnya. Terus karena Bapak itu mintanya saya atasin dulu penyakit paru-parunya, penyakit TBC-nya, maka saya yang ini dulu ke sini. Yang ini dulu yang saya tanganin. Maka saat pagi saya kuatkan antibodinya. Terus siang nanti saya obati paru-parunya ya, ditambah cairan yang ada di paru-paru karena dia sifatnya kering. Terus kalau mau minum jus, dikasihlah jus wortel sama telur itu. Sudah. Terus nanti malam saya kasih lagi antibodinya malam. Sudah 1 hari ya. Besok pagi saya kasih lagi penguat imunitasnya, antibodinya dinaikkan lagi. Terus siang ditambah lagi cairan di paru. Terus malam dikuatkan lagi antibodinya. Terus lusa
saya kasih lagi antibodinya pagi, terus siang itu saya obati lagi paru-parunya, saya buang cairannya, saya tambah cairannya, terus malam saya kuatkan lagi antibodinya. Gitu terus tuh. Setelah 3 hari saya telepon, Pak bagaimana hasilnya yang kita ceritakan itu, saya bilangin. Alhamdulillah Mas, ini rasanya kok saya batuknya sudah berkurang nih. Terus sudah nggak berdahak lagi katanya. Terus yang ini, yang kalau Bapak batuk yang mengeluarkan darah itu masih ada nggak? Gitu. Oh sudah nggak ada Mas. Ini saya sudah agak baikkan nih tapi belum sembuh katanya. Ya sudah nggak apa-apa saya bilangin. Terus diikutin ya, itu aja dulu polanya saya bilangin. Oh ya sudah Mas katanya. Terus sampai 1 minggu dengan pola yang ini, pola yang sama ya. Terus saya nanya, Pak bagaimana hasilnya? Ini alhamdulillah Mas nih. Saya sudah bisa ngangkat beban 1 karung katanya. Udah bisa saya ngangkat beban 1 karung nih. Terus saya sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa lari-lari katanya. Oh ya sudah alhamdulillah Pak kalau begitu saya bilang. Oh ya iya Pak, iya Mas katanya. Nah, terus setelah itu, tapi belum sembuh ya saya bilang. Belum, tapi ini sudah jauh perubahan katanya. Oh ya sudah dilanjutkan aja dulu Pak sampai 1 minggu lagi saya bilangin pada waktu itu. Oh ya sudah dilanjutkan Bapak itulah 1 minggu lagi dengan pola yang sama. Setelah itu berarti kan sampai 2 minggu. Akhirnya Bapak itu sudah sehat, sudah bugar nih. Terus paru-parunya itu sudah nggak sakit lagi. Terus juga sudah nggak batuk darah lagi. Terus sudah tidak sakit dada lagi. Nah, sudah ya. Bapak itu juga sudah bisa ngangkat beban yang berat-berat. Udah bisa lari-lari, terus udah bisa jalan-jalan kemana-mana. Baru 2 minggu penanganan nih, terus saya ngomong lagi, Pak gimana? Alhamdulillah, Mas sudah ininya sudah nggak ada lagi katanya, batuknya. Oh terus kita mau kemana lagi nih rumusnya katanya. Oh ya sudah kita arah ke bawah saja, arah ke lambung saja kita obati dulu, saya bilangin. Oh ya sudah katanya. Jadi yang setelah habis itu sudah selesai paru-parunya kan saya mau ngobati lambungnya lagi. Terus pagi saya kasih masukkan lagi antibodinya biar jangan imunitasnya turun ya, naikkan lagi antibodinya. Terus siang saya kasih obat pendingin lambung, kasih lagi pendingin lambung. Terus malam kuatkan lagi antibodinya. Nah, besok saya kasih lagi antibodinya pagi. Terus siang itu saya dinginkan lagi lambungnya karena dia kan mah kronis, mah yang sifatnya panas itu. Terus malam saya kuatkan lagi antibodinya. Terus lusa ya saya kuatkan lagi antibodinya. Terus siang itu saya dinginkan lagi lambungnya. Terus kalau malam itu saya kuatkan lagi antibodinya. Sudah 3 hari nih. Terus saya nanya, Pak bagaimana lambungnya? Masih sakit enggak? Alhamdulillah Mas, yang rasanya yang agak nyeri-nyeri itu sudah hilang. Terus saya juga sudah bisa mulai udah bisa makan tapi belum banyak katanya. Oh ya sudah saya bilang, dilanjutkan aja dulu ya gitu ya. Terus baru 3 hari ya, terus dilanjutkan lagi dengan pola yang sama sampai 1 minggu. Kan 1 minggu, terus saya telepon lagi, Pak bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Mas sudah nggak ada nih, sudah nggak ada lagi rasanya nih. Saya yang perih itu sudah hilang. Terus nafsu makan saya juga sudah agak mulai banyak Mas, sudah mulai makan hampir sepiring katanya. Oh ya sudah, ini dilanjutkan lagi dulu Pak. Coba saya lihat dulu foto lidahnya, saya lihat. Oh ini masih ada Pak sedikit lagi, dilanjutkan lagi obatnya ya, yang obat lambung. Ya sudah katanya. Akhirnya dilanjutkanlah 1 minggu lagi polanya seperti itu. Alhamdulillah sembuh.
sudah lambungnya sembuh nih, terus paru-parunya sudah sembuh, imunitasnya sudah naik, sudah normal lah, sudah sehat seperti biasa, tidak ada lagi kendala. Nah, terus dia cerita, oh Mas, ini kan anak saya juga yang saya ceritakan kemarin yang di pesantren itu kan kena juga. Jadi kalau Masnya berkenan ya tolong dulu saya dibantu diresepkan lagi buat anak saya itu obat katanya. Oh ya sudah, tapi sebelum meresepkan saya dikasih dulu diagnosa yang jelas. Saya bilangin tolong dulu kirim semua keluhannya ke sini, terus nanti foto lidahnya begitu. Terus dia pulang ke pesantren ya, minta tolong ketemu dengan anaknya, dipoto lidahnya, ditulis keluhan anaknya. Tapi anaknya pada waktu itu kan tidak ada keluhan, masih kecil, masih umur sekitar 10 tahunan lah, 12 tahun lah mungkin pada waktu itu. Penghafal Quran. Oh, saya lihat ini kok lidahnya masih bagus Pak, saya bilangin. Sepertinya ini organnya masih bagus. Terus tapi dia kena HIV. Ya tapi ini belum bermasalah nih. Ini antibodi diri sendiri ini masih cukup untuk mengatasi kasus HIV itu, saya bilangin. Iya Mas, tapi ya mohon maaf sebelumnya katanya. Kalaupun kata Masnya dia masih kuat antibodinya, tapi mohon saya dibantu. Diobatin sajalah. Obatnya obat apa, saya bilangin. Ya diobatin HIV-nya saja. Oh ya sudah, kalau itu sih tidak ada masalah, saya bilangin. Berarti nanti saya kasih obat untuk menaikkan ininya saja ya, saya bilangin. Untuk menaikkan imunitasnya ya, saya bilangin. Oh iya Mas, itu aja sudah cukup katanya. Berarti kan saya hanya ngasih obat anaknya cuma satu. Untuk menaikkan imunitasnya saja. Berkebetulan pada waktu itu anaknya penghafal Quran kan. Terus saya baru ingat, Mas, ada nggak kira-kira obat biar anak saya itu lebih pintar ya katanya. Ya itu bisa, itu saya bilangin. Caranya bagaimana katanya. Kemarin saya lagi bikin ramuan itu untuk penguat kecerdasan, saya bilang. Insya Allah nanti kalau itu diminum nanti anaknya otaknya itu sebenarnya obat itu kan hanya penambah nutrisi ke otak sebenarnya itu. Biasanya sih kalau udah ke sini nanti ingat semua. Jadi kayak komputer itu loadingnya cepat. Oh ya sudah, tolong itu saya dikirim lagi ke sini ya buat anak saya katanya. Alhamdulillah nih, saya nanganin dia ya. Saya nanganin anaknya di pesantren itu, saya kirim lagi obatnya. 8 hari kalau nggak salah baru nyampe ke sana. Terus bapak itu ngomong, ini Mas, ini kan saya sudah selesai ini, sudah 4 minggu penanganan HIV saya ini kan saya rasanya sudah nggak ada lagi keluhan saya katanya. Batuk saya juga sudah hilang. Ini juga perut saya juga sudah enak, saya juga makannya sudah banyak. Terus ini saya rencana saya itu saya mau pulang ke rumah katanya. Ini kan dia masih di tengah pulau, saya mau pulang ke rumah, mau bertemu dengan ibu mertua saya katanya. Kan pada waktu itu dia diusir dengan mertuanya karena dia kena HIV itu. Terus saya bilangin, iya saya juga mohon maaf Mas, saya juga kan ini guru, dia ngomong, saya juga mau ngajar lagi katanya. Oh ya sudah, berapa ini lagi Pak cutinya biar habis, saya bilangin. Oh ini sepertinya sih sekitar 1 bulan lagi sampai 2 bulan lagi ini saya sudah masuk sekolah nih katanya. Oh ya sudah Pak, begini saja saya bilangin. Kalau menurut pendapat saya ya, saya bilang, ini kan Bapak sudah tidak ada keluhan lagi. Sudah ada gejala yang dirasakan sudah nggak ada. Keluhan sudah nggak ada.
imunitas sudah naik semua. Badan juga yang dulu yang kurusan itu sudah mulai meningkat, sudah mulai naik bobot badannya. Saya bilangin, Mas, saya kepengen pulang ke ibu mertua saya, katanya. Pak, jangan dulu, saya bilangin. Gimana, katanya? Bikin yang terbaik, Pak, saya bilangin. Jangan dulu pulang, nanti takutnya nanti Bapak kalau pas pulang, ibu mertua itu melihatnya masih kurang bagus betul, saya bilangin. Oh ya sudah, katanya. Terus bagaimana, katanya? Minum lagi antibodinya. Antibodi itu aja dinaikkan lagi gitu. Oh ya sudah. Berapa lama lagi, Mas, katanya? Tapi saya sudah nggak ada lagi keluhan nih gitu. Iya, walaupun Bapak tidak ada keluhan, maka kuatkan lagi antibodinya. Setelah itu nanti baru Bapak cek. Baru Bapak cek nanti setelah dikuatkan lagi nih, kan 1 bulan penanganan sudah selesai semua keluhannya, nggak ada lagi. Terus saya ngomong, karena dia mau masuk ke sekolah, terus dia juga mau pulang ke mertuanya, maka dia kepengen ngecek data itu. Dulu kan datanya positif, nah dia kepengen jadi negatif, bahasanya begitulah. Tunggu dulu Pak, saya tolong dulu kasih waktu 2 bulan lagi ya, biar Bapak nanti ngecek secara langsung pada waktu itu. Kemana Mas ngeceknya? Ya kan ada biasanya ngecek di laboratorium, saya bilangin. Di sini agak sulit Mas laboratorium, katanya. Ada kok di sana, Prodia ada katanya di sana. Sekali ngecek pada waktu itu berapa loh pada waktu itu. Nah setelah itu diminumlah obat ini, penguat antibodi ini ya, sampai 2 bulan lagi. Sudah nyaman semua, nggak ada lagi keluhan. Setelah itu dia pulang. Dia pulang dari tengah laut itu. Dia ke mertuanya, kan? Ke mertuanya, alhamdulillah dia diterima mertuanya lagi. Akhirnya boleh dia lagi kumpul sama mertuanya di rumah itu. Istrinya kan sudah meninggal. Boleh lagi dia tidur sama mertuanya di situ. Ya sudah diakui lagi jadi anak. Kan udah nggak sakit-sakitan lagi. Nah, terus setelah itu dia ke sekolah. Dia pada waktu itu masuk lagi ke sekolah itu, diterima lagi di sana. Alhamdulillah sekarang dia sudah jadi guru. Terus dia ke pesantren anaknya itu juga. Alhamdulillah tuh anaknya sudah sehat, katanya, nggak ada lagi keluhan. Nah, inilah setelah sudah tidak ada lagi keluhan semua, kan tidak ada lagi keluhan tuh. Mas, saya mau ngecek ya, terakhir ya, katanya. Ya, saya bilangin. Gak apa-apa, ngecek aja, saya bilangin. Pas dicek di Prodia, hasilnya tetap positif itu loh. Aduh, ini gimana lagi pikiran saya. Terus dia ngomong, Mas, itu apa? Aduh, ini gimana sih, katanya. Kok ini data saya masih positif, katanya. Masa sih Pak, saya bilang. Iya masih positif kok Mas, katanya. Terus pertanyaan saya, satu saya bilangin, Bapak percaya nggak sama alat itu? Saya bilangin ya. Saya percaya Mas, kata dia. Terus Masnya percaya nggak dengan alat itu, katanya. Ya saya percaya, saya bilangin. Saya percaya itu. Oh, alat itu yang maksudnya yang menyebabkan Bapak itu masih positif ya. Saya percaya, saya bilangin. Oh ya sudah, berarti ini masih positif Mas, katanya. Sudah kita lewatin 3 bulan, katanya. Tapi 1 bulan yang lewat kan saya sudah enak semua. Nggak ada lagi penyakitnya, nggak ada lagi rasanya, semua keluhan saya sudah hilang. Terus sampai keluhan saya sampai sekarang sudah nggak ada. Tapi kenapa dicek saya masih positif, katanya. Ya sudah begini saja Pak, saya bilangin. Ah, boleh saya bertanya, saya bilangin. Boleh, katanya. Pertanyaan saya, Bapak masih ada keluhan apa tidak? Kalau Bapak masih ada keluhan ataupun yang dirasakan, maka saya akan tanganin lagi. Sudah nggak ada Mas, saya kan sudah sehat. Ini saya sudah bugar nih, nggak ada keluhan saya, katanya. Ya kalau Bapak sudah sehat, sudah bugar, ya itu sudah alhamdulillah, sudah cukup itu, saya bilangin.
Kan kalau Bapak harusnya ngomong keluhan, saya bisa atasin. Ini Bapak katanya sudah sehat. Terus saya mau mengobati apanya, saya bilangin. Loh, ya saya kepengen jadi ini, jadi negatif katanya. Loh kan Bapak tidak ada keluhan, terus saya gimana caranya? Bapak tidak ada keluhan, terus data positif, Bapak kepengen negatif. Aduh gimana ya katanya. Ini saya masih khawatir nih katanya, tapi barang saya sudah sehat gitu. Ya udah gini saja Pak, saya bilangin. Kalau untuk begitu insya Allah sih saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya bilangin. Tetapi paling setidaknya begini saja Pak. Kalau saya melihat sebenarnya sih Bapak itu masih kurang bersyukur, saya bilangin. Kan saya nggak ada lagi kata-kata yang bisa merubah pikiran dia itu kan. Karena semua pertanyaan saya katanya sudah bagus, tidak ada kendala. Terus hanya saja data ini tetap positif. Tapi angkanya katanya sudah turun. Ada katanya angkanya berapa pada waktu itu ya. Tapi katanya sudah turun, angkanya sudah turun Mas, angkanya. Tapi harus sampai ke angka sekian katanya baru selesai katanya. Oh ya sudah, saya bilangin. Ini bagaimana ya pikiran saya? Ya begini saja Pak. Oh, insya Allah sih kemampuan saya hanya seperti itu. Jadi kalau Bapak kepengen mau gimana ya silahkan saja. Cuma ini kita sudah lewatin, saya bilangin. Bapak sudah ngikutin prosesnya dan Bapak juga sudah melihat hasilnya. Maka inilah insya Allah hasil yang kita perjuangkan itu, saya bilangin. Terus ini gimana Mas katanya. Tapi saya masih positif loh gitu. Terus Bapak itu ngomong kan, iya Pak masih positif kata Bapak. Tapi kan Bapak sudah nggak punya keluhan lagi, saya bilangin. Terus Bapak itu ngomong, dulu Masnya ngomong bisa menyembuhkan penyakit saya HIV ini, kata dia. Pak, saya tidak pernah ngomong saya bisa menyembuhkan, saya bilangin. Saya hanya bisa ngomong itu, saya bisa mengobati. Bisa mengobati HIV itu, tapi kalau menyembuhkan itu bukan hak saya, itu hak murni, hak Allah, saya bilangin. Oh iya ya, katanya. Kalau saya lihat sebenarnya Bapak itu bukan masalah di datanya, tetapi masalahnya Bapak masih kurang bersyukur, saya bilangin. Bersyukurnya gimana Mas, katanya. Saya bersyukur kok Mas, bukan tidak bersyukur, katanya. Buktinya kalau Bapak bersyukur, harusnya Bapak tidak menyerang saya seperti itu, saya bilangin. Coba Bapak, saya runtut lagi ya, saya bilangin. Dulu Bapak tidak diterima, dulu Bapak diusir sama mertua, tidak diterima pulang ke rumah. Sekarang Bapak sudah diterima. Dulu Bapak itu dikeluarkan dari sekolah, sekarang Bapak sudah ngajar lagi di sekolah. Dulu Bapak itu dikucilkan di masyarakat sampai tinggal di tengah pulau, sekarang masyarakat sudah menerima, sekarang Bapak sudah bisa kembali ke masyarakat. Dulu Bapak tidak bisa atau tidak berani ngecek anaknya di pesantren yang sekolah itu, tidak berani ketemu karena takut tertular anaknya lagi, menyebabkan penyakit itu tambah parah lagi. Sekarang Bapak sudah bisa ke pesantren lagi. Terus yang salah apanya, saya bilangin. Nah ya Bapak itu masih, ya tapi ya belum negatif gitu. Terus dia ngomong, ya sudah Pak, kalau begitu ya saya mohon maaf. Mungkin kalau Bapak tidak berkenan dengan bahasa saya ya saya mohon maaf, tapi ya saya mampunya hanya begitu. Jadi kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya Bapak banyak-banyak introspeksi diri lagi, saya bilangin. Dulu Bapak kurus kerontang juga, sekarang sudah gemuk. Dan sekarang bisa aktivitas lagi kurang apa, ini udah kesempatan dikasih Allah, harusnya Bapak lebih banyak bersyukur, saya bilangin. Iya saya bersyukur Mas, tapi saya kepengennya sih harus tetap positif, katanya. Ya sudah Pak, kalau begitu ya saya mohon maaf, saya bilang. Ya sudah, kalau begitu ya saya mohon maaf, saya tidak mampu lagi.
Jadi mana tahu saya ada kesalahannya dalam berbahasa ya, saya mohon maaf begitu. Jadi apa namanya ya? Jadi kadang ya beginilah ya teman-teman semua ya. Kadang di sini saya sangat diuji nih, diujinya itu begini, apa namanya ya? Jadi yang saya maksud itu sembuh, bukan data itu jadi ini ya. Jadi nanti biar teman-teman itu tidak salah pengertian. Itu kan dari awal kan saya sudah bahas tuh bahwa penyakit itu satu akibat dari apa namanya itu seksual ya, yang berhubungan suami istri ya. Terus kelainan, bahasanya begitulah. Terus kalau sebagian orang ngomong itu kan ada ngomongnya itu penyakit kutukan gitu kan. Karena dari zaman dulu kan penyakit itu sudah ada. Jadi yang saya maksud sebenarnya sembuh itu bukan positif atau negatif, bukan seperti itu. Jadi nanti teman-teman itu tidak salah menilai ya. Jadi yang saya maksud hasilnya bagus itu atau hasilnya normal itu, dulu yang sakit-sakitan sekarang sudah nggak sakit lagi. Dulu ada keluhan, sekarang tidak ada keluhan lagi. Dulu daya tahan tubuhnya lemah, sekarang daya tahan tubuhnya kuat lagi. Hanya begitu yang saya pelajari, bukan merubah data yang sudah ada. Karena data itu bukan hak saya. Jadi yang saya maksud itu, benar tidaknya nanti penanganan saya itu, berarti bisa dilihat dari perubahannya sehari-hari. Begitu ya. Jadi, untuk cerita HIV ini, saya cukupkan dulu di sini ya, sama Bapak yang satu ini ya. Nanti di lain video lagi saya cerita lagi tentang kasus yang ini juga HIV, tetapi yang kaitannya HIV ini juga begini. Katanya Bapak ini dia punya keponakan terus kena HIV juga ya. Tapi yang dimaksud keponakan itu kemarin saya lihat fotonya ya juga bapak-bapak juga. Ini juga kena. Jadi saya kadang agak bingung nih. Yang saya maksud agak bingung itu, kata bapak itu saya tidak bisa mengatasi. Maksudnya kurang puas lah ya. Tetapi kalau menurut saya, kalau dia kurang puas dengan penanganan saya, tapi keponakannya disuruh lagi berobat sama saya gitu. Ini habis ini nanti saya ceritakan lagi ya. Saya ceritakan lagi videonya kasus penyakit HIV itu yang disuruh bapak itu keponakannya berobat sama saya begitu ya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.